يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkesempatan dan memiliki waktu luang, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, keistiqomahan, keteguhan, untuk senantiasa kita berjalan di atas sunnah nabinya dan diwafatkan di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga dimuliakan Allah. Kita saat ini berada di awal tahun 1446 Hijriah. Beberapa waktu yang lalu terjadi pergantian tahun. Hal demikian tentu mengingatkan kita pada satu hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk banyak mengingatnya, yaitu kematian. Sebab dengan bertambahnya tahun bagi seseorang menandakan makin dekatnya dia dengan ajalnya. Bukan makin jauh sehingga dia bersukacita dengannya, menyambutnya, bahkan merayakannya. Seolah-olah tidak ada yang perlu dia khawatirkan dengan bergantinya tahun. Bagi seorang mukmin, bergantinya tahun menandakan, mengisyaratkan bahwa makin dekatnya dia dengan hari kematian. Hakikatnya kesempatan hidupnya makin sempit, makin sedikit dengan bertambahnya tahun. Seolah kita terus berjalan menjemput hari kematian kita. Oleh karenanya, ikhwatal iman wa akhwat fillah, bagi seorang mukmin bergantinya tahun, tidak ada sesuatu yang istimewa. Justru seharusnya dia prihatin dan mulai merenung untuk mengerjakan hal yang baik di hadapannya, untuk menjadi bekal kelak nanti setelah kematiannya.
Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Sebab tantangan ke depan, fitnah, musibah, ujian ke depan jauh lebih berat dari apa yang terjadi hari ini. Itu mengapa kemudian penting bagi kita untuk secara istiqomah duduk di majelis-majelis ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memproteksi ketakwaan, keimanan, dan memproteksi amalan kita. Tentulah tidak mungkin ketakwaan terbentuk, keimanan kokoh, dan amal soleh berkesinambungan kalau dia tidak proteksi itu semua dengan keilmuan. Nggak mungkin, Pak. Itu mengapa kemudian duduk di majelis ilmu merupakan kewajiban. Bahkan lebih daripada itu kita anggap sebagai kebutuhan. Karena kita butuh meningkatkan ketakwaan. Kita butuh meningkatkan keimanan. Semua itu membutuhkan keilmuan. Tantangan kita ujian begitu besar di depan. Bahkan lebih besar dari apa yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, "La ya'ti alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrum min." Kata Nabi SAW, tidaklah datang satu masa di hadapan kita kecuali pada masa itu keadaan akan lebih buruk dari apa yang ada hari ini, Pak. Keadaan akan lebih buruk. Keadaan tidak lebih baik dari hari ini. Tentu Nabi SAW tidak mengisyaratkan tentang perekonomian. Oh, berarti perekonomian ke depan ini makin lesu. Bukan itu. Nabi tidak mengisyaratkan tentang kepemimpinan. Akan tetapi Nabi SAW mengisyaratkan tentang suatu keadaan. Maksiat akan makin gencar. Ketakwaan akan makin berat. Keimanan makin terancam. Dengan berbagai macam bentuk ujian. Kalau kita tidak memproteksinya dengan menuntut ilmu, berat Pak langkah kita ke depan. Sangat berat. Nabi katakan, "La ya'ti alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrum min." Akan ada ujian-ujian manusia yang bahkan lebih buruk jauh dari apa yang kita duga, Pak. Contoh fenomena hari ini yang banyak dibicarakan oleh kebanyakan manusia. Judi online. Ini menjadi fenomena. Dahulu kita nggak pernah bayangkan. Mungkin 40-50 tahun yang lalu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ya saat ini usianya 50 atau 60 tahun. Masih mendapati masa di mana perjudian itu dilakukan oleh banyak orang secara massal. Kalau dulu orang menyebutnya dengan SDSB, Pak. Ya, mereka sebut dengan dana sosial, hakikatnya perjudian. Itu yang terjadi itu. Di masa lalu masih mending, Pak. Yang main judi semua orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa. Nggak ditemukan anak-anak bermain. Adapun hari ini beberapa waktu yang lalu saya mendapat info. Ada di dalam sebuah HP anak SD, Pak. Di-download aplikasi judi online dan ketahuan pernah pasang judi Rp10.000. Emang nilainya kecil, tapi judulnya sama, judi. Kita nggak bisa bayangkan, dahulu orang yang akan bermain judi di semua tingkatan, Pak. Tingkatan yang paling muda sampai tingkatan yang sudah bau tanah, bahkan. Kita dulu begitu heran dengan ada tempat perjudian terbesar di Amerika Serikat. Apa namanya? Las Vegas. Hari ini Las Vegasnya pindah, Pak. Kemana, Pak? Indonesia. Menjadi tempat perjudian terbesar di atas muka bumi, Pak. Dan ternyata kemarin dirilis pemain terbesar judi online Indonesia. Yang jumlah penduduknya 270 juta lebih, 85%-nya kaum muslimin. Kira-kira, Pak, mayoritas yang bermain agama apa, Pak? Islam. Mayoritas yang bermain agama Islam. Mulai dari tingkatan usia paling muda sampai tingkatan usia paling tua terlibat.
nggak terbayangkan sebelumnya. Ada sebuah permainan dan itu judi dimainkan oleh semua kalangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat. Beberapa waktu yang lalu PPATK merilis ada sekitar 1.000 anggota DPR bermain judi. Mungkin DPRD dan pusat mungkin barangkali. Terbaca transaksinya. Transaksi elektroniknya. Lah ini kan miris. Ternyata itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang dimaksud Nabi SAW, keadaan nggak lebih baik. Akan ada fitnah-fitnah dan ujian manusia yang datang akan lebih buruk. Mulai dari yang paling miskin taruhannya 10.000 sampai yang taruhannya miliaran. Nas'alullahal afiyah. Kita nggak tahu nanti di masa yang akan datang ada permainan apa lagi yang akan lebih buruk dari hari ini. Itu semua menuntut diri kita membekali ketakwaan dan keimanan agar kita bisa istiqomah melakukan amalan. Amalan yang kelak ya terus mendampingi kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan yang setia akan menemani kita, bukan keluarga kita, Pak. Kata Nabi SAW akan menyertai jenazah itu 3. 2 pulang, 1 tinggal menyertainya, kata Nabi SAW. 2 itu yang pertama adalah keluarganya. Pak, secinta-cintanya istri sama kita. Begitu kita meninggal dunia, nggak ada yang mau tidur di kuburan, Pak. Apakah ada kemudian istrinya tidur di kuburan? Pasang tenda dia karena cinta dengan suaminya tidur di kuburan. Nggak ada. Orang yang paling mencintai kita sekalipun akan meninggalkan kita seorang diri. Dan yang akan meninggalkan kita kemudian harta. Harta yang dikumpulkan manusia akan dia tinggalkan menjadi hak ahli warisnya. Itulah faktanya. Sebanyak-banyak harta yang dikumpulkan manusia nggak akan dia bawa. Nggak akan juga dilakukan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya tidak akan mengumpulkan harta di kuburan bapaknya, enggak. Dia akan bagi nanti rata dengan keluarganya. Akan dihitung semua. Dan yang akan setia menemani seseorang tinggal 1. Amalannya. Amalan itulah yang setia. Menenangkan hati kita di saat berada di lubang yang sangat sempit, di lubang yang sangat gelap. Hati manusia mencekam, Pak, saat itu. Mereka takut. Siapa yang tidak takut dengan kegelapan? Siapa yang merasa nyaman dengan tempat yang sempit? Akan tetapi amal itulah yang akan menenangkan hatinya. Amal itulah yang akan mendampinginya. Amal itulah yang akan membelanya. Senantiasa dia setia menemaninya. Amalan, Pak, yang kita kerjakan hari ini nih. Maka hendaknya setiap diri kita menjadikan amalan ini sebagai pusat perhatian. Kita curahkan tenaga, kesabaran. Bagaimana kita bisa mengawal amalan-amalan tersebut sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bulan Muharram ini Nabi SAW mengingatkan kita pada satu sunnah yang hari ini banyak ditinggalkan manusia. Mereka lebih memilih menghidupkan bid'ah sehingga konsekuensinya mati sunnah. Itulah konsekuensi yang terjadi, Pak. Manakala dihidupkan sunnah, maka akan mati bid'ah. Dihidupkan bid'ah, maka akan mati sunnah. Manusia lupa dan lalai dengan apa yang Nabi sunnahkan. Namun justru mereka berbondong-bondong dengan hal yang tidak pernah dilakukan. Dahulu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mencanangkan penanggalan untuk menjadi patokan kaum muslimin, tidak pernah terbersit dalam benaknya untuk dirayakan setiap tahunnya. Jauh dari tujuan itu, Pak. Umar berijtihad, kaum muslimin penting memiliki penanggalan tahun tersendiri. Menjadi ciri khas.
di mana telah berlaku pada masa itu penanggalan Masehi. Penting kaum muslimin dengan berbagai pertimbangannya pada masa itu, Pak, ekspansinya luar biasa luasnya. Bahkan ditaklukkan pada masa beliau Persia dan Romawi. Pengaruh kaum muslimin sudah begitu besar kemana-mana. Tentulah saat itu dipertimbangkan penting kaum muslimin punya penanggalan sendiri, punya perhitungan tahun sendiri sebagai kekuatan superpower pada masa itu. Maka dilakukanlah penanggalan pertama kali dengan berpatokan pada hijrahnya Nabi SAW. Tidak terbersit sama sekali untuk dirayakan setiap tahunnya, dan tidak satu pun di antara mereka yang merayakannya. Namun hari ini banyak sebagian manusia melakukan terobosan-terobosan dalam agama. Lagi-lagi terobosan, Pak. Terjebak dalam euforia sesaat. Atau lebih tepatnya disebut latah. Beragama dengan perasaan. Kalau orang-orang Nasrani merayakan pergantian tahunnya dengan begitu meriah, orang Islam lebih berhak. Ini yang namanya beragama pakai perasaan, Pak. Rasa-rasanya, perasaan. Orang Islam lebih berhak merayakan Hijriyah. Tentu dengan format perayaan yang berbeda. Kalau mereka dengan konser, ya kita dengan sesuatu yang bermanfaat lah. Apa kek, zikir kek, kasidahan kek, paduan suara kek. Saya kaget, Pak, kemarin. Begitu mudik di depan rumah ada masjid gede. Dalam rangka menyambut baliho besar. Pergantian tahun Hijriyah diadakan lomba paduan suara. Di masjid lengkap dengan peralatan musik modernnya. Saya teringat langsung dengan gereja, Pak. Paduan suara khusus emak-emak. Setiap majelis taklim emak-emak mengirimkan perwakilannya. Ya, dengan kostumnya, dengan persiapan segala sesuatunya. Sampai jam 10 malam. Lomba paduan suara Islami lagi katanya. Ya, dengan berbagai macam bentuknya. Saya nggak tahu hari ini begitu, ke depan nggak ngerti. Mungkin ada fashion show Islami nanti di masjid. Ya, kalau sekarang paduan suara, ke depan ada fashion show di masjid mungkin. Tanpa mereka sadari menodai fungsi masjid. Menodai fungsi masjid. Ini yang dikatakan hidup bid'ah, maka matinya sunnah. Nggak ada himbauan sama sekali. Yuk kita melaksanakan puasa sunnah nanti pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Nggak ada. Yang ada peringatan merayakan pergantian tahun baru. Pak balihonya begitu masuk baranang siang gede segede gaban. Perayaan tahun baru Hijriyah. Nggak ada ajakan. Ya kita puasa sunnah tanggal 9, tanggal 10 yang dianjurkan. Keutamaannya menghapus dosa 1 tahun. Yang mana insya Allah Ta'ala akan jatuh pada hari Selasa dan Rabu. Ya tahun ini ternyata bukan hanya Ramadan dan Id yang khilaf, Pak. Muharram udah mulai. Muharram udah mulai. Antara pemerintah, ya antara pemerintah dengan NU dan ya tidak lagi menentukan dengan ya tahun ini tidak menentukannya dengan ru'yatul hilal, tapi dengan hisab. Jika dengan ru'yatul hilal maka tanggal 9 jatuh pada hari Selasa. 10-nya jatuh pada hari Rabu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan sunnah yang banyak ditinggalkan dan dilupakan kaum muslimin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin dan kita masih sampai dalam pembahasan bab kesabaran. Bab yang paling panjang di dalam kitab ini. Bab kesabaran. Orang Jawa bilang, ya orang sabar itu harus panjang ususnya, Bang. Nggak boleh pendek ususnya. Mengatakan gitu. Ya sehingga ya, banyak hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita untuk bersikap sabar. Mengingat perkara ini tidaklah mudah. Sehingga ganjaran yang Allah persiapkan sangatlah besar.
Tidaklah mudah sehingga Nabi mengatakan as-sabru dia. Kesabaran layaknya sinar matahari. Orang nggak nyaman Pak berada di bawah sinar matahari. Nggak nyaman dia. Akan tetapi sinar itu sangatlah bermanfaat bagi tubuhnya. Sinar itu agak panas. Akan tetapi sinar itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Dibutuhkan oleh binatang. Bahkan kehidupan kita lihat begitu bergantung dengan sinar matahari. Bahkan kita tidak beraktivitas dengan mudah dan baik, kecuali di siang hari. Sehingga Nabi SAW katakan, ad-diya, as-sabru diya. Kesabaran itu layaknya sinar matahari yang dia panas, tapi dia bermanfaat. Dia tidak enak. Dia begitu berat. Tapi dia bisa menghasilkan buah yang begitu manis suatu saat. Itu kesabaran. Berapa banyak orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya karena kesabarannya. Dalam banyak hal. Ditolong rumah tangganya ya karena kesabarannya. Ditolong kemudian karirnya, ditolong dalam banyak hal berawal dari kesabarannya. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-40. Hadisnya berbunyi, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadisun muttafaqun alaih. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena sebab musibah yang menimpa dirinya, Pak. Karena sebab musibah yang menimpa dirinya. Nggak boleh kita berharap kematian. Sakit yang menahun tidak kunjung sembuh. Permasalahan yang tidak kunjung ada jalan keluar. Tidak jarang seseorang kemudian berharap seandainya saya mati sekarang. Itu nggak dibenarkan. Ketika satu penyakit atau musibah menimpa dirinya, maka hendaknya dia bersabar. Karena harapan pada kematian bentuk ketidakredoan dan ketidakrelaan dia terhadap ketetapan Allah. Akan tetapi di sini ada pengecualian. Kecuali jika musibah tersebut menimpa mengancam agama seseorang. Kalau sebatas musibah tersebut menimpa kehidupannya, maka dilarang oleh Nabi berharap kematian. Tapi jika ujian dan musibah mengancam eksistensi keyakinan dan agamanya, maka hal demikian pengecualian. Seperti apa yang menimpa Maryam bintu Imran. Apa katanya? Wa kuntu nasyam mansiyah. Ya. Begitu Maryam bintu Imran menyadari apa yang menimpa dirinya. Dia begitu takut, keyakinan dia terancam dengan musibah yang menimpa dirinya. Ujian berat, Pak, bagi seorang wanita di masa itu. Yang tidak dikenal dari keluarga yang gak jelas. Belum dikenal dari keluarga yang baik-baik. Lantas kemudian Allah mengujinya ketika menyendiri sekian waktu dan kembali dalam keadaan mengandung. Tentulah semua orang menduga Maryam telah melakukan perbuatan keji, yaitu perzinahan. Maka isu yang beredar menjadikan Maryam merasa terancam agamanya. Dan kemudian mengatakan wa kuntu nasyam mansiyah. Ya, seandainya ya aku menjadi sesuatu yang dilupakan. Ya. Nah, ini pengecualian. Hadis berbicara tentang musibah, keburukan yang menimpa kehidupan seseorang.
bukan agamanya. Maka Nabi melarangnya. Tidaklah salah seorang di antara kalian berharap pada kematian karena sebab musibah yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul, kalaulah dia terpaksa ingin mengucapkannya, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Maka kalaulah dia terdesak, terpaksa harus mengucapkannya, maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkan aku seandainya kehidupan ini adalah lebih baik dariku. Kehidupanku di tengah musibah yang mendera, jika itu lebih baik, maka hidupkan aku sebagaimana saat ini. Dan apabila sekiranya ya, wafatkan aku kalau ternyata wafat itu jauh lebih baik. Jadi bukan dia berharap, ya Allah saya berharap mati saja. Enggak. Dia berharap kalau hidup ini lebih baik, hidupkan aku. Kalau ternyata mati itu lebih baik, maka matikan aku. Di situ dia tidak menegaskan berharap kematian aja. Enggak. Tapi seandainya kalau mati lebih baik, ya matikan. Kalau seandainya hidup lebih baik, maka hidupkan ya Allah. Nah, ini solusi bagi mereka yang terdesak pengen mengucapkan hal itu, maka ucapkan apa yang Nabi katakan. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya berharap pada kematian karena musibah yang menimpa seseorang diharamkan hukumnya. Sebagaimana pula yang disebutkan dalam hadis lain, Pak, diriwayatkan oleh sahabat Khabbab ibnul Arat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama nasibnya dengan Bilal. Sama-sama budak diperjualbelikan. Khabbab ibnul Arat dibawa oleh majikannya yang bernama Ummu Anmar ke kota Makkah. Setelah dibeli di pasar perbudakan pada masa itu. Dan kemudian Khabbab ibnul Arat diberi pekerjaan sebagai pandai besi. Khabbab ibnul Arat radhiyallahu taala anhu, sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam. Ujiannya berat pada masa itu. Penindasan di mana-mana. Sampai pada suatu ketika Khabbab ibnul Arat mendatangi Nabi SAW dan mendengar nasihat dari Nabi. Dan pada akhirnya kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Dia pun menyembunyikan keislamannya sebagaimana kebanyakan orang. Enggak seorang pun tahu dia telah masuk Islam. Tapi tetap saja akhirnya bocor dia masuk Islam. Beberapa orang mengetahuinya. Sampai kemudian Khabbab ibnul Arat kemudian disiksa oleh majikannya Ummu Anmar. Dibawa ke tengah padang pasir yang begitu panas. Di bawah terik matahari panasnya sampai pada puncak digelar, Pak, di atas tanah di terik matahari yang begitu panas. Dipakaikan baju besi. Anda bisa bayangkan, Pak, kemarin haji saja itu suhunya sampai 51 derajat Celcius. Suhunya 51 derajat Celcius. Kita pernah sampai 33, 34. Orang udah ngeluh, panasnya luar biasa, Pak. Belum seberapa kalau dibandingkan di tanah Arab, Pak. 51 derajat. Ya. Itu kon yang sering ada di jalan raya, itu kadang meleleh, Pak. Kon pembatas tuh yang ada di jalan lalu lintas itu kadang meleleh karena panasnya. Itulah Khabbab ibnul Arat digelar di atas tanah yang dia kena paparan sinar matahari yang sangat panas, terbakar kulitnya. Tidak sampai pada itu disiksa kemudian Khabbab ibnul Arat karena dia pandai besi. Ya, pekerjaannya isinya besi panas. Oleh majikannya Ummu Anmar, besi yang masih membara merah ditempelkan di atas kepalanya. Waktu itu Nabi SAW melihat nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi hanya mendoakan Khabbab ibnul Arat yang waktu itu dibakar kepalanya dengan besi yang memerah membara oleh Ummu Anmar. Seperti itulah bagaimana sahabat Nabi SAW.
Dan waktu itu kemudian disebutkan dalam Bukhari, apa kata Khabbab ibn al-Arat? Laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'ul bil maut la da'autu bih. Apa kata Khabbab ibn al-Arat? Kalaulah seandainya Rasulullah tidak melarang kami untuk berharap kematian, sungguh aku akan berdoa sama Allah, lebih baik aku diwafatkan. Siapa yang tahan dengan siksaan semacam itu? Ibnul Khabbab ibnul Arat. Nah, hadis kedua diriwayatkan oleh sahabat Khabbab ibnul Arat. Radhiyallahu anhu qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kata Khabbab ibnul Arat meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Kata Khabbab ibnul Arat, suatu ketika kami pun mengadu kepada Nabi beratnya ujian dan siksaan yang kami terima. Ini siksaan yang terus bertubi-tubi. Sampai pada titik dia mendatangi Nabi karena nggak sanggup lagi. Bukan Nabi tidak tahu apa yang menimpa Khabbab, Nabi melihatnya. Begitu beratnya ujian yang diterima oleh para sahabatnya. Nabi menyaksikan langsung bagaimana orang-orang musyrikin menyiksa Yasir dan keluarganya. Nabi melihat bagaimana mereka membunuh istrinya Yasir dengan cara yang sangat kejam. Nabi lihat semua apa yang diterima oleh Bilal ibn Rabah dari siksaan. Tapi karena memang tidak ada yang bisa dilakukan kecuali Nabi hanya berdoa pada saat itu. Termasuk Khabbab ibn al-Arat, Nabi lihat dan Nabi tahu penderitaan yang dirasakannya. Suatu saat Khabbab mendatangi Nabi, mengadukan apa yang menimpa dirinya. Saat itu Nabi sedang bertelean. Apa sih Pak ya? Sorbannya buat sandaran ginilah Pak, seperti orang tidur. Sedang bersantai. Ya, beristirahat di bayang-bayang Ka'bah waktu itu. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Kata Khabbab ibn al-Arat, ya Rasulullah, tidakkah engkau memberikan pertolongan pada kami? Cobalah lakukan diplomasi apa kek. Ala tantasiru lana ala tad'u lana. Tidakkah engkau mendoakan kami ya Rasulullah? Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dari tidurannya. Lantas kemudian beliau duduk. Qad kana man qablakum yu'khadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada Khabbab ibn al-Arat dengan menceritakan sebuah kisah yang menimpa kaum-kaum sebelum kita. Dengan siksaan yang jauh lebih pedih. Bukan berarti apa yang menimpa Khabbab tidak pedih. Pak, dibakar kepala dengan besi, Pak. Kita kena knalpot saja lukanya. Bisa bertahun-tahun gak hilang, Pak. Kena knalpot tuh, gak sengaja, cepat. Besok udah bonyok lukanya. Gimana mereka yang dibakar betul-betul kepalanya? Bukan Nabi tidak tahu beratnya apa yang menimpa Khabbab. Akan tetapi Nabi ingin memberikan motivasi padanya. Dengan kisah apa yang menimpa umat terdahulu jauh lebih berat. Kata Nabi, qad kana man qablikum. Dahulu kata Nabi SAW, orang sebelum kalian pun mendapatkan ujian yang lebih berat. Yukhadzur rajulu fayuhfaru lahu fir'at fayuj'alu fiha. Seseorang di masa lalu ada mereka yang disiksa karena keimanannya. Mereka ditanam separuh badan di tanah. Summa yu'ta bil minsyar, lalu kemudian dihadirkan gergaji, Pak. Gergaji. Padahal bisa saja dihabisi nyawanya, dipenggal, selesai. Dengan cepat penderitaannya. Ini enggak. Memang ingin disiksa. Agar merasakan pedihnya, perlahan-lahan disiksa. Maka kemudian begitu ditanam separuh badan di dalam tanah, lantas kemudian dihadirkan gergaji, dan digergaji kepalanya menjadi 2 bagian. Siksaan yang sangat mengerikan.
Mungkin kalau dengan gergaji mesin, dengan kecepatan mesin, akan mengurangi penderitaan, Pak. Anda bayangkan dengan gergaji kayu, pelan, mungkin butuh sejam, 2 jam itu baru tembus ke tulang kepalanya. Sehingga dia merasakan penderitaan di sekujur tubuhnya. Nabi menceritakan itu agar ya Khabbab lebih bersemangat untuk lebih bersabar. Bertahan terhadap ujian yang menimpa dirinya. Fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Digergaji perlahan sehingga terbelah orang itu menjadi 2. Siksaan yang enggak bisa kita bayangkan. Wa yumshatu bi amsyatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi. Ada juga mereka yang kemudian dicakar-cakar, disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Sehingga terpisah perlahan-lahan antara kulit daging dengan tulangnya, waliyadzubillah. Dan itu tidak dibius total dulu, Pak, ya. Dalam keadaan sadar. Bukan dia dibius total dulu, enggak. Ma yasudduhu zalika an dinihi, dan hal demikian sama sekali tidak mampu menyeret mereka keluar dari agamanya. Lihat, ujian orang terdahulu jauh lebih berat. Terkadang baru dicibir orang, baru diomongin orang, baru kagak diajak ngomong, udah baperan merasa ujiannya berat saja. Menjalankan sunnah ini berat. Gak diajak ngomong anak sama tetangga. Loh, Pak, baru gak diajak ngomong. Ini lihat nih ujian nih orang. Sampai pada tahap dia digergaji jadi 2 dalam keadaan sadar. Baru dipandang sinis sama orang. Baru diisukan, teroris. Baru diisukan. Belumlah seberapa. Apapun yang menimpa diri kita hari ini, enggaklah seberapa. Dalam kita mempertahankan sunnah Nabi SAW. Mempertahankan keyakinan kita. Enggak seberapa. Jadi kalau kita menghadapi satu masalah yang menguji agama kita, pendirian kita, ingatlah dengan umat terdahulu bagaimana Allah mengujinya, Pak. Sehingga kita bisa melewatinya. Sehingga seketika kita sadar belumlah seberapa yang menimpa diri kita. Baru sebatas diisukan di tengah masyarakat. Enggak masalah. Kemudian mayasudduhu zalika an dinihi wallahi la yutamannallahu hadzal amra hatta yasirur raqibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Allah akan memberikan karunia kenikmatannya kepada agama ini, kata Nabi SAW, kepada umat ini, hatta yasirur raqib, kepada agama Islam sampai nanti. Ini Nabi mengatakan dalam situasi di tengah hidup di tengah ancaman, Pak. Ancaman di kota Makkah. Nabi sehingga tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berdoa. Dalam keadaan seperti itu Nabi mengatakan, demi Allah akan datang nanti Allah memberikan karunia pada agama ini. Sehingga seseorang berjalan dari Sana'a, Yaman, ila Hadramaut, jarak yang sangat jauh. Tidak ada rasa takut dan ancaman sama sekali. Keamanan akan merata di mana-mana, kata Nabi. Ini ngomong dalam situasi di tengah ancaman. Ngomong di tengah ancaman. Seperti janji Nabi kepada Suraqah yang mengejar beliau dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah, Pak. Begitu hampir dekat mereka dari jangkauannya Suraqah, namun Allah takdirkan terperosok kudanya. Disitulah kemudian Nabi berdialog dengan Suraqah. Wahai Suraqah, kamu tinggalkan semua. Ketika Nabi dikejar-kejar, Pak, mereka mengejar dengan sayembara hadiah 100 ekor unta mendapatkan Nabi Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati. Nabi perintahkan Suraqah untuk pulang. Dan Nabi janjikan kepada Suraqah,
mahkota Persia, Pak. Kisra, Nabi janjikan untuk mengangkat Suraqah menjadi pemimpin tertinggi di Persia. Ini dalam keadaan dikejar-kejar, Pak. Belum sampai Madinah. Tapi lihat janji Nabi SAW, betullah kemudian Suraqah diangkat menjadi gubernur di Persia. Diangkat menjadi gubernur di Persia. Itu janji Nabi SAW. Dan betullah apa yang Nabi katakan kepada Khabbab ibn al-Arat, bahwa datanglah masa di mana kaum muslimin tidak ada ancaman apapun, kata Nabi. Dia berjalan dari Sana'a ke Yaman, jarak yang sangat jauh, tidak ada yang dia khawatirkan. Dia nggak khawatir dengan perampok, dengan orang jahat. Dia nggak ada yang dia takutkan, kecuali dia hanya takut kepada Allah dan serangan serigala terhadap domba-domba mereka. Walakinnakum tastajilun. Kata Nabi SAW, wahai Khabbab dan beberapa temannya yang datang, akan tetapi sesungguhnya kalian ini tergesa-gesa, kata Nabi. Pak, ujian dibakar dengan kepala, ngadu, Nabi bilang tergesa-gesa. Belum sampai pada tahap puncaknya, Nabi bilang, antum tergesa-gesa. Lantas bagaimana jika ya kita baru dipandang sinis oleh orang, langsung kita mengeluh, Pak? Ya. Cuman kita dijauhi kok sama keluarga. Cuma sebatas nggak diajak ngobrol. Cuman sebatas kita dicibir. Kalau saja seseorang dibakar kepalanya, Nabi bilang, kalian tergesa-gesa kalau mengadukan hal ini, kata Nabi. Belum apa-apa udah curhat sana sini, curhat di Facebook, curhat di Instagram. Belum seberapa. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian digambarkan sebuah nilai kesabaran yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Bahwa demikianlah seseorang mengorbankan diri dengan cara bersabar, dengan harapan balasan yang jauh lebih besar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua? Hadis di atas mengisyaratkan kepada kita pujian di dalam agama bagi mereka yang bersabar terhadap gangguan agamanya. Bersabar atas gangguan terhadap agamanya. Ya biarkan orang mencemooh, orang menuduh, memandang sebelah mata, sudah. Karena mereka yang bersabar terhadap keadaan itu, mereka mendapat pujian yang sangat besar. Baik, kita azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Sedikit kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Bahwasannya boleh seseorang mendoakan keburukan terhadap orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana kita dapatkan isyarat dalam hadis bagaimana orang-orang kafir telah berbuat keburukan kepada orang-orang Islam. Kemudian bahwa yang namanya ujian adalah sebuah kelaziman, Pak, konsekuensi keimanan. Sekali lagi, musibah atau ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Makin tinggi keimanan seseorang, maka akan berpengaruh kepada besar kecilnya ujian. Makin tinggi keimanan, makin kuat dan makin berat ujian. Itulah yang menimpa orang-orang beriman. Jadi justru tidak sebaliknya difahami. Loh, kok setelah saya beriman kok justru banyak didera dengan ujian? Pak, justru itulah wazim. Itu yang namanya konsekuensi keimanan. Makin beriman, makin berat ujiannya. Kita sebutkan beberapa hadis sebelumnya, 2 atau 3 hadis sebelumnya, bagaimana Allah menguji Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa dengan keimanan Nabi SAW? Orang yang paling beriman, orang yang paling sempurna keimanannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita sebutkan kemarin hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, bagaimana ujian sakitnya Nabi. Yang kata beliau, aku tertimpa demam, itu 2 kalinya demam pria dewasa. Kalau orang demam rata-rata 40 derajat, katakanlah yang paling tinggi. Itu Nabi mengalami demam pada sakit, ketika sakit itu 80 derajat, Pak. Bukan kemudian Nabi dikasih ujian yang ringan karena keimanannya, enggak. Karena makin kuat keimanannya, makin kuat ujiannya. Oleh karenanya seseorang tidak berpikir ketika dia meningkatkan keimanannya, maka tidak ada ujian setelahnya, enggak. Keimanan dengan ujian ini selalu bersama, Pak, seiring dia. Makin tinggi keimanan, makin tinggi terus ujian. Begitulah seterusnya. Dia berjalan seiring. Selalu berdampingan. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 Allah berfirman, apakah manusia mengira akan Allah biarkan begitu saja tanpa mengujinya setelah mereka mengklaim dirinya, saya beriman. Apakah mereka mengira demikian? Kalau mengira demikian maka keliru, kata Allah. Perkiraan mereka keliru. Dikira kalau sudah beriman maka aman. Enggak. Justru dia berjalan beriringan. Makin meningkat keimanan, makin meningkat intensitas ujian. Begitulah seterusnya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian. Dalam rangka Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang betul-betul jujur pada keimanannya dan mereka yang berdusta dengan keimanannya. Butuh ditempa, Pak. Seseorang untuk mendapatkan emas yang murni bukan dengan cara dimasukin freezer, Pak. Tapi dengan cara dia apa? Bakar. Sehingga keluarlah emas murninya. Bukan dimasukin ke freezer. Enggak berubah. Emas 18 karat tetap aja karatan jadinya. Tapi untuk mendapatkan emas murni 24 karat dilakukan proses pembakaran terus menerus sampai akhirnya murni. Begitulah keimanan. Dengan ditempa, dengan dibakar, dengan apa? Iman dibakar dengan ujian. Itulah cara Allah membakar keimanan seseorang untuk melihat mana yang murni dan mana yang karatan. Dengan cara ujian. Oleh karenanya setiap ujian mendera, maka hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses. Allah ingin melihat daya tahan keimanan kita sampai pada level apa. Daya tahannya sampai pada level apa. Kemudian hadis tadi mengisyaratkan syiddatu bala'i ashabin Nabi SAW wa tahammulihim al-adha fi sabilillah biqulubin radiyah wa nufusin mutmainnah. Hadis tadi mengisyaratkan pada kita betapa kerasnya ujian para sahabat Rasulullah. Dan daya tahan mereka terhadap rasa sakit di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dengan hati yang ridho. Dengan hati yang rela dengan ujian tersebut dan dengan jiwa yang tenang. Itu barangkali beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan di malam hari ini. Dan jika ada pertanyaan silakan, Pak. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita bisa mengkondisikan bersabar setiap kali ujian mendera? Pertama, Pak, kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah."
dia tentu harus berusaha dengan cara melatihnya. Segala bentuk musibah, mulai dari yang kecil, berusahalah dia bersabar. Sebab kesabaran ini bukan sifat yang diwariskan. Berapa banyak anak yang kedua orang tuanya penyabar, dia nggak penyabar. Begitu pula sebaliknya. Dan bersabar menghadapi ujian, ya butuh latihan. Mulai dari yang kecil, dia bersabar menghadapi ujiannya, sampai kemudian ujian-ujian yang besar. Itu yang pertama, dia berusaha. Waman yatasabbar yusabbiruhullah. Yang berusaha bersabar, Allah akan berikan karunia kepadanya sifat penyabar. Kemudian yang kedua, maka hendaknya dia mengingat, Pak, ujian orang-orang dahulu tertimpa dengannya. Ujian yang menimpa orang-orang terdahulu. Sehingga kita bisa termotivasi dan menganggap, ini ujian kecil yang gak seberapa dengan ujian yang menimpa orang terdahulu. Sehingga dia lebih kuat hatinya menghadapi ujian tersebut. Yang ketiga, maka hendaknya dia ingat janji Allah, bersabar atas ujian. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan balasan bagi orang yang bersabar dengan balasan tanpa hitung-hitungan, kata Allah dalam kitabnya. Allah berikan begitu saja dan tanpa hitung-hitungan. Maka hendaknya kita mempelajari hadis-hadis tentang sabar, yang mana itu akan menguatkan diri kita setiap kali kita tertimpa musibah. Itu barangkali Allahu a'lamu bissawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.